Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mas Y Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dapat kembali menyampaikan materi fikih kelas 8. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang puasa. Dan sebelumnya materi yang terkait dengan puasa sudah saya share materinya di IG saya. Silakan bagi yang belum membaca atau melihat materi sebelumnya, silakan buka IG saya mas_why. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Macam-macam puasa. Dilihat dari segi hukumnya, puasa dibedakan menjadi 4 macam. Antara lain yang pertama yaitu puasa wajib atau puasa fardu, yaitu puasa yang jika dilaksanakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa. Contohnya puasa Ramadan. Yang kedua yaitu puasa sunnah, yaitu puasa yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Contohnya banyak, misalnya puasa Senin Kamis, kemudian puasa Daud, puasa Arafah dan sebagainya. Yang ketiga yaitu puasa makruh, yaitu puasa yang lebih baik ditinggalkan. Nanti ini akan dijelaskan di belakang ya. Kemudian puasa haram, yaitu puasa yang apabila dilaksanakan mendapatkan dosa, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Selanjutnya, puasa wajib. Yang pertama yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pertama kalinya pada tahun kedua Hijriah. Jadi pada tahun kedua hijrahnya Nabi ke Madinah. Pada waktu itu Rasulullah SAW baru menerima perintah memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina ke arah Masjidil Haram di Makkah. Nah, selanjutnya dasar hukum puasa Ramadan yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Kemudian hadis Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ini sami'tu Rasulullah ya, bukan Rasulullah, salah ketik. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa hajjul baiti wa shaumu ramadhana. Rawahu Tirmidzi wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam itu ditegakkan di atas 5 dasar, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, kemudian cara menentukan awal dan akhir bulan Ramadan. Yang pertama itu dengan cara ru'yatul hilal, itu dengan cara melihat terbitnya bulan di hari ke-29 bulan Sya'ban. Jadi sebelum Ramadan itu namanya bulan Sya'ban. Di hari ke-29 bulan Sya'ban nanti biasanya pemerintah mengadakan ru'yatul hilal di beberapa tempat. Nah, pada sore hari itu
ya, saat matahari terbenam di ufuk barat. Jadi melihatnya itu ketika matahari terbenam. Apabila pada saat itu bulan sabit dapat terlihat meskipun sangat kecil, ya, mungkin baru berupa garis, dan hanya dalam waktu yang sangat singkat, maka ditetapkan bahwa mulai malam itu umat Islam sudah mulai memasuki tanggal 1 Ramadan. Jadi tanggal Ramadannya, tanggal 1-nya mulai dari maghrib. Ya, ini yang membedakan bulan Hijriah dengan bulan Masehi. Ya, kalau Hijriah mulai dari maghrib, kalau Masehi mulai dari tengah malam. Ya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Faman syahida minkumusy syahra falyasumh." Barang siapa di antara kamu melihat bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Al-Baqarah ayat 185. Kemudian hadis Nabi SAW yang artinya bahwasanya Ibnu Umar telah melihat bulan, maka diberitahukannya hal itu kepada Rasulullah SAW, lalu beliau berpuasa dan menyuruh orang-orang agar berpuasa pula. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, cara melihat bulan atau ru'yatul hilal, ya, itu kalau dulu dengan mata telanjang, tapi sekarang sudah ada alat untuk melihat bulan, ya. Jadi sekarang dipermudah. Kalau dulu masih dengan mata telanjang. Nah, ini contohnya ini. Nah, ini sedang melihat bulan. Kemudian yang atas itu contoh penampakan hilal, masih sangat tipis. Nah, itu bisa terlihat dengan alat teropong itu. Nih, kok bisa tahu letaknya? Ya, sebelumnya sudah dihitung dulu di mana letaknya. Nah, nanti kemudian dilihat di situ. Ada enggak? Kalau ada, berarti mulai berpuasa. Atau kalau mau lebaran di tanggal 29-nya nanti melihat bulan lagi, ru'yatul hilal juga lagi, ya, biar memastikan apakah nanti sudah masuk Syawal atau belum. Selanjutnya yang kedua adalah istikmal, yaitu menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban atau bulan Ramadan menjadi 30 hari. Hal ini dilakukan bila hilal tidak nampak atau kurang jelas karena tertutup awan atau sebab lain. Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum syahru fa'uddu 30, rawahu An-Nasa'i. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah kalian sewaktu melihat bulan di bulan Ramadan dan berbukalah kamu sewaktu melihat bulan di bulan Syawal. Maka jika ada yang menghalangi mendung sehingga bulan tidak kelihatan, hendaklah kamu menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Nah, istikmal menyempurnakan. Jadi bulan Hijriah itu maksimal 30 hari. Kalau di tanggal 29 sudah kelihatan hilalnya, maka berarti umur bulan itu hanya sampai tanggal 29. Misal bulan Sya'ban, tanggal 29 sudah kelihatan bulannya, maka hanya sampai tanggal 29. Selanjutnya masuk bulan Ramadan. Ini. Kalau emang nggak kelihatan, ya nanti disempurnakan menjadi 30 hari. Ya, jadi kalau tanggal 29 tidak kelihatan bulannya, maka bulan Sya'bannya sampai 30 hari. Selanjutnya yang ketiga adalah metode hisab, yaitu perhitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan dalam menentukan dimulainya awal bulan pada kalender Hijriah. Jadi yang ketiga itu dihitung bulannya sudah ada belum. Misal dihitung tanggal 29 kok sudah ada, berarti nanti selanjutnya itu masuk bulan Ramadan. Ini tidak perlu melihat, ya, jadi hanya ngitung aja. Oh, ini udah ada tanggal 29, dihitung udah ada, berarti sudah pasti, ya, nanti bulan Ramadan. Nah, ini biasa dipakai oleh Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah tidak memakai ru'yatul hilal, hanya memakai hisab aja. Ya, sebenarnya juga pemerintah memakai hisab juga, tapi untuk memastikan itu dengan ru'yatul hilal. Pertama dihitung dulu hilalnya ada enggak. Kalau ada, letaknya di mana, posisinya di mana,
Nanti dilihat. Kalau sudah kelihatan bulannya, berarti puasa Ramadan. Kalau belum ada, nggak kelihatan, walaupun hitungannya sudah ada, tapi nggak kelihatan, maka itu belum masuk bulan Ramadan. Ini kalau ru'yatul hilal. Selanjutnya, amalan sunnah pada bulan Ramadan antara lain yaitu sholat tarawih. Ini adalah sholat malam yang hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, sholat witir dan sholat sunnah lainnya, misal sholat tahajud dan sebagainya. Kemudian jika ada kelebihan rezeki, sedekahkan kepada orang yang sedang berpuasa atau mengajak mereka untuk berbuka puasa bersama. Jadi sedekah berbuka puasa kepada orang yang berpuasa itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Kemudian yang keempat, memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus. Ini biasanya ketika bulan Ramadan tiba itu banyak sekali yang melaksanakan tadarus bersama-sama. Yang terakhir adalah i'tikaf di masjid untuk ibadah. I'tikaf itu berdiam diri di masjid untuk berzikir kepada Allah. Nah, ini diantaranya amalan sunnah. Sebenarnya banyak lagi ya. Ini hanya beberapa yang disebutkan di sini. Baik, dari saya cukup sekian. Nanti dilanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.